Pengantar bambu. Kita tunggu saja di sini, barangkali tak lama lagi. Mereka masih bisa kita temui. Bambu-bambu panjang terikat rapi, temaram di ujungnya cahaya api. Alun bergulang derap langkah kaki, iring-iringan manapun sendiri. Sepanjang jarak tempuh yang tak dekat, dulu jalanan melekat erat. Sesekali mereka beristirahat untuk sekedar menyingkat kenyang. Silitkan kita kunjung berhenti, menambah janji dari hari ke hari. Jalani hidup dengan harapan pasti apa? Oh demi tegaknya dua kaki berdiri. Berbondong-bondong temaram cahaya api. Kawan-kawan, lihat tuh sebelah sana tuh, nampaknya mereka kembali. Kali ini lebih cepat ya. Dua gampang betapa beruntung, betapa beruntungnya, betapa beruntung kita. Oh di sini. Mantap guys, sejuk sekali guys. Assalamualaikum, what's up guys? Kembali lagi bersama gua sama Diki. Kali ini kita kedatangan legend guys. Aduh. Jadi kalau lo semua yang di Jatinangor, pernah di Jatinangor, suka musik. Kalau lu nggak tahu bintang tamu kita hari ini kebangetan. Yang belum tahu, mari kita berkenalan dengan the one and only di Jatinangor, Om John Castella. Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan. Dan panggilannya apa buat bro cuma bacoters saja. Sebenarnya kita belum ngasih nggak ada. Mungkin malam ini bisa. Boleh kasih. Ada saran nggak? Ada contoh lagi nggak? Bacotor asik ya. Bacoters Bisa jadi bacoters tapi tetap positif ya. Bacot yang seru, yang asik. Kita barusan ngedengar. Kalian tahu nggak itu lagu apa? Ya itu jadi lagu Pengantar Bambu. itulah Pengantar Bambu. Nah kita langsung aja kita tanya sama senimannya kan, penyanyinya, pengarang lagunya sendiri, dia nyanyi sendiri. Pengantar Bambu ini lagunya lagu apa sih? Menceritakan tentang apa sih gitu. Karena Om John. Jadi satu masa terjadi para bacoters nih kawan-kawan. Saya seneng nongkrong Sama kedai kopi itu biasanya. Kopi, oke. Di daerah Desa Sayang.
Desa Sayang. Terus Desa Sayang itu Simpang Brimob ya, yang iya, ya, Simpang Brimob ya, Desa Sayang. betul. Tapi dia memang lebih atas lagi ya, udah agak deket ke Jatinangor di atas ya. Ada salah satu kedai, Tak Cafe namanya waktu itu. Tak Cafe. Nongkrong di situ suka begadang tuh. Artinya pada saat dini hari atau sepertiga malam tuh, wah saya sepertiga malam, gua dari sepertiga malam tuh berdoa gua haji doang. Mungkin untuk sekalian itu mungkin kalian makanya terinspirasi dari ada orang-orang lain sholat malam ya, aku nongkrong ngopi tuh. Lalu lewatlah mereka pengantar bambu itu, para penjual bambu keliling. Gitu, didorong gitu ya. Nah, ada satu hari di mana saya terpanggil, terinspirasi untuk menulis lagu tentang mereka. Tapi itu dikarenakan dari semenjak tahun 1991 kawan-kawan. 1991. Belum lahir. Gua belum lahir. Serius. Terus saya dia masih pakai ini sebagai apa? Nyesel saya mengatakan tahun itu. Jadi saya pindah ke keluarga saya pindah ke Jatinangor. Tahun 91. Ya dari tahun 90-an itu saya sudah melihat mereka. Bambu ini siapa? Ini mereka ngapain ya? Kemana gitu kan? Sampai pada saat satu hari di kedai kopi itu. Jadi dikarenakan apa? Akumulasi mungkin ya. Iya. Iya kan? Sampai di satu titik di mana terinspirasi dan terpanggil untuk menulis. Jadi Okay. saya tipe penulis yang mesti terinspirasi dulu. Saya tidak serta-merta bisa menulis lagu atau dadakan, arang tema atau dadakan ya. Saya mau menulis lagu tentang apa gitu. Tiba-tiba tuh nggak bisa. Jadi harus terpanggil. Ya, gitu ya. Betul. Fill in dulu sama suasana. Iya. Gitu kan? Seolah-olah para penjual bambu atau pengantar bambu itu memilih saya untuk menulis lagu tentang mereka. Lagu itu. Amin. Semoga satu waktu nanti direkam dan dirilis. Tenang kawan. Amin. Segera kita aminin guys biar kita bisa dengar versi benernya gitu. Karena gua ketika nggak di Jatinangor, salah satu lagu yang mengingatkan Jatinangor itu selain lagu Jatinangor ya. Lagu Jatinangor itu sudah jangan ke Jatinangor. Ayah pilih. Kita. Selain itu, selain lagunya Ayah, lagunya Om John. Iya, pengantar komutan dia. Kan adik gua tuh. Iya, adik lo yang suka banget sama Om John. Bener, yang suka gejreng lagi. Kita kalau dengar, gua guys, sorry nih, gua sebenarnya dengar lagu Om John ini gara-gara adiknya Diki, dia sering ngejrengin lagu Om John kan. Iya. Gua tahu namanya, tapi gua baru ketemu orangnya sekarang guys. Ternyata lebih ganteng daripada namanya. Jadi ketika gua di sana lagi sama Dirza di rumah, dia nyanyi-nyanyi, kita kan nyanyi-nyanyi gitu kan. Nyanyi lagu pengantar bambu. Udah mulai kan, mulai kan si Dirza kan. Itu inget banget Jatinangor. Malam gue tipe yang suka nongkrong juga. Iya. Jatinangor tuh ya sama lah. Jam malam jam 1 jam 2 masih nongkrong di kedai kopi ya. Masih nongkrong. Maksudnya waktu lo di sana ya, waktu lo pulang ke rumah gitu. Waktu pulang ke rumah di Pekanbaru ya. Pekanbaru. Ketika Dirza nyanyi itu langsung inget Jatinangor ya. Iya, udah pasti pengantar bambu cuma ada di Jatinangor ya. Mungkin di tempat lain ada cintain lagu sama Om John. Cuman nggak notice juga kita. Mungkin kalau misalnya orang-orang yang di daerah lain melihat itu mungkin merasa itu daerahnya. Iya benar. Iya, lalu barangkali mereka juga bikin lagu untuk ada juga yang bikin musik mungkin atau sastra, puisi atau tulisan atau film. Itu kental banget tuh Jatinangor dengan dinginnya. Ada orang ngantarin bambu panjang pakai lampu obor di ujung. Bener. Itu Jatinangor banget guys. Itu dia. Dan saya dedikasikan lagu pembuka tadi pengantar bambu untuk Dirza ya. Mantap. Enak banget kamu. Gak ada di sini, nggak ada di sini. Ini kan bertiga tadi lah. Nah, dari pengantar bambu kita lanjut. Om John tadi 91 udah di sini. Benar. Ya. Mengawali karir bermusik nih. Dari tahun berapa? Yang sudah lebih di sini atau sebelum di sini udah mulai bermain lagu atau gimana gitu? Sudah di sini. Sudah di sini. Sebenarnya bahkan Jatinangor menjadi tempat berkembang. Awal mula sebelum memutuskan untuk profesional barangkali ya. Oke. Di 91 memang
saya masih bayi ya sebenarnya. Si digendong ya. Si digendong terus melihat pengantar bambu gitu. Saya nggak bisa menghindari memang. Jadi saat itu mungkin sebenarnya masih kecil, jatuhnya masih kecil, menuju remaja dan hobinya musik. Hobinya musik, berarti memang dari kecil Om hobi musik. Seneng denger musik ya. Oke. Gitu dari televisi dan radio. Terus ngeband lah biasa. Kalau anak ABG mah kan biasanya. Waktu itu gemar siapa waktu itu? Dulu. Ya, zaman dulu tuh. Kan tahun 90 Om John udah gemar musik kan. Udah dewasa belum? Masih digendong. Masih punya influence lah gitu. Sebutkan saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa jauh. Mungkin apa ya, first idol, istilahnya first idol ya. Idola saya pertama itu ada band dari Amerika namanya Guns N' Roses. Guns N' Roses. Astrokal ya. Axl Rose. Terus ya Okay. sejaman dengan itu ya ada juga nanti Nirvana ya kan. Kalau Indonesia? Seattle. Indonesia saat itu saya awal-awal dengar tuh pas band ya. Pas band. Ya Dewa sudah ada, Slang juga sudah ada. Gitu. Tapi kalau luar tadi Guns N' Roses sama Nirvana lah yang pertama kali kira-kira diidolain itulah bandnya gitu kan. Iya, karena memang tentang waktunya itu kan mereka hampir sejaman. Iya, boomingnya emang di era itu ya. Iya. Mereka itu kan 80-90 lah. Iya, tapi sempat juga ini loh, apa namanya, punk revival lah istilahnya ya, tahun 90-an tuh ada Green Day itu. Green Day guys. Dengan album Dookie-nya, nah itu juga sangat suka saat itu. Oke. Green Day itu yang nyanyi lagu ini bukan? Scooby-Doo, Where Are You? Bener gak sih? Itu band apa ya? Ada sih tapi band punk juga kalau nggak salah. Gue tau Green Day nggak Scooby-Doo sih gue. American Idol. Apa? Kayak kalau lo tahu itu Scooby-Doo benar Iya. Green Day gak sih? Mana tahu gue salah. Iya sih kayaknya. Gue ingetnya Scooby-Doo sih. Iya. Nah lalu ya terus aja karena dari hobi gitu. Oke. Akhirnya satu waktu beberapa kali ngeband tapi ya band yang nggak serius begitu ya. Oke, maksudnya Ya saat itu mencoba nggak pro lah, Oke. cuman memang senang cover, kebanyakan cover, Oke. coba-coba bikin lagu tapi ya di situ-situ saja lah, di Jatinangor saja. Oke. Nah satu waktu memang saya suka nulis lagu, terus suka suka nongkrong, dari anak nongkrong begadang sampai pagi di lingkungan rumah itu kan, di komplek rumahan saya. Ganggu tetangga kan pastinya. Terbiasa bernyanyi di depan umum, walaupun di antara teman-teman ya, pakai gitar nyanyi kan. Terus suka nulis lagu, ya jatuhnya akhirnya kenapa nggak coba tampil saja gitu. Bener. Awalnya cover terus coba bawain 1-2 lagu sendiri juga. Seorang diri ya gitu. Oke. Jadi band nggak jalan gitu, bubar gitu kan, namanya juga band. Kenapa tidak memutuskan untuk coba solo karir aja deh? Betul. Di situ deh mungkin ya sekitar tahun berapa ya, 2000-an deh sekitar. 2000-an ya. Berarti tahun 2000-an itu awal mula Om John Iya. mulai solo karir lah istilahnya gitu. 2010 tuh udah mulai serius lah itu. Oke, Udah mulai. 2010. Pernah juga ngegrup dulu trio akustikan gitu ya. Pernah Oke. dulu sebelum saya benar-benar fokus, ada sekitar 3 tahun lah trio itu di Bandung tapi. Oh. Sebelum saya akhirnya benar udah seorang diri aja, ini memang solo karir gitu. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya Om ya. Iya. Mungkin kalau musisi-musisi mahasiswa Jatinangor sebagian besar pasti tahu Om Masih John tahu ini sih, siapa. pasti tahu. Teman-teman gua yang musisi kampus Unpad, Iya. musisi Unpad, Musisi Unpad ya. masih musisi Unpad. Oke. Rata-rata pasti tahu Om John dan berguru juga sama Om John. Oke. Khususnya udah lulus ya. Ada yang udah lulus. Ada yang udah lulus. Ada yang udah jadi artis belum? Apa? Ada yang udah jadi artis belum? Bener-bener dia maksudnya udah punya panggung sana sini segala macam. Kalau teman gua sih udah manggung tapi belum sana sini. Belum sana sini ya. Tapi yang gua tahu nih kayak siapa ya? Kayak Oscar Roland gitu kayak punya kedekatan juga kan Om? Iya. Pernah apa? Mungkin dia pernah Bantu sharing-sharing juga kan sama Om kan? Bantu banyak Kerja bareng atau berbagi apa kerja gitu, bareng proyek bahkan atau apa ya gitu. dari awal mula sebelum pakai nama Oscar Roland pun sudah jalan bersama dia minta saya bantu dia gitu sampai pada tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah akhir tuh ya saya memutuskan untuk cabut gitu ya maksudnya. Tapi sesekali setelah itu pernah
sepanggung lagi dia minta, ayo Oh, Bang John, main nostalgia bareng, gitu. bareng. Sempat Nah, seduh guys. Sedup. itu barangkali kalau saya pikirkan, saya rasa nampaknya karena memang saya tinggal di Jatinangor, warlock gitu kan jadinya. Jadi di mana kawan-kawan mahasiswa khususnya yang hilir mudik gitu ya, datang dan pergi, ya kami punya tempat tongkrongan yang sama saat itu Batu Api, Perpustakaan Batu Api. Batu Api. Batu Api. Itu perpustakaan yang legend juga kan? Di Jatinangor. Ya. Kalau lu suka baca buku pasti lu tahu Batu Api. Suka Batu baca Api. suka filsafat, Benar. itu orang-orang itu yang Sastra, atau film juga, Film. gitu, musik tentu. harusnya lu tahu. Perpustakaan Batu Api itu perpustakaan musik, buku dan film. Seduh. Nah, jumpalah sama kawan-kawan selain di kampus ya, karena saya suka nongkrong di kampus, main terus genjrengan atau tampil. Nah, ketemulah sama kawan-kawan di beberapa fakultas kan. Betul. Selain itu juga di Batu Api tempat nongkrong kami Oscar, termasuk teman-teman kayak si Kuya drummer Panturas juga di Batu Api Kuya. gitu Oh, kan. Panturas. Panturas Sufi, lagi happening banget tuh. Sufi misal ketemu di kampus juga di kampus Sufi sastra itu saat yang kan ini ya, apa? FIB, El Carmoya. Sky Sucahyo gitu kan. Oke. Ya, atau band yang lebih senior seperti sekarang sih sudah bubar ya bandnya, The Galleon Folk ya. The Galleon Galleon Folk Folk. juga dulu beberapa kawan-kawan itu The Galleon itu memang akrab gitu. Dan banyak kawan-kawan musisi. Karena memang Jatinangor tuh tempat berkreasi dan berekspresi sih kalau saya Iya, pikir. betul sih, betul. Banyak Setuju. acara di kampus dulu. Setuju. Bener kan ya? Karena saya sendiri ngerasa banyak banget nih pelajaran selama di Jatinangor, mulai Iya. dari berorganisasi, Benar-benar. belajar berbisnis, Benar. punya teman-teman yang kreatif, punya Iya. teman-teman yang pinter. Justru saya karena lingkungannya saya jadi ikut-ikutan gitu. Mungkin kalau saya nggak di Bisa- sini mungkin saya nggak Iya, akan bisa sekreatif. Sok kreatif. Nggak akan kayak sekarang lah. Ya, Mungkin kalau dari kacamata aku mungkin kayak Jatinangor ini kan ruang lingkupnya termasuk kecil ya Om ya. Cuman Iya. kita rame kan di sini kan, mahasiswa tuh rame. Dan kan. beragam. Beragam bener dari segala jenis Dari suku, seluruh Indonesia. Indonesia. Bahkan ada yang luar negeri juga ada di sini. Bahkan Dan luar negeri. ruang lingkup itu kecil lah. Jadi buat kita bertemu sama satu sama lain tuh dekat lah gitu, cepatlah kita saling mengenal. Kalau kita nongkrong ya istilahnya kayak gitu, Iya. dari mana-mana kita bisa berteman kan sebenarnya Benar. gitu. Lo hobinya apa, lo bisanya apa itu bisa sharing, bisa bikin grup atau segala macam mas. Karena dari tongkrongan doang ya Om. Mantap. Dan di Unpad pun kampusnya itu mendukung, sampai Unpad kan sampai pernah ada sebutan lain sebagai kampus IO. Iya benar. Jadi kalau di Unpad itu, kalau di Unpad misalnya nih Fakultas A ngundang artis ini gitu, Nah. ada event musik gitu. Fakultas B nanti Nggak nggak mau mau kalah. Wow, semuanya bisa jadi IO ya. Nah, bikin itu antar fakultas, sendiri ya, itu antar benar-benar. fakultas ya. Belum lagi dari nanti satu universitas dari BEM misalnya Iya, BEM BEMU kan, itu juga bakal bikin event gitu kan. Belum lagi jurusan, ada jurusan yang gila bikin Jurusan eventnya iya. gede gitu. Terus komunitas sekarang ada kan, komunitas itu bisa Komunitas banyak apa? fakultas gitu kan. Benar, Itu benar. buat Komunitas buat juga. di kampus ya? Di kampus iya, komunitas di kampus. itu juga soft, sering sih. soft skill itu memang soft skill tentang keevanan bisnis Nah. itu kerasa banget di Unpad. Kalau menurut saya ya Unpad itu benar-benar ya santuy udah Kemarin udah pernah kita bahas sama Sinta ya, masalah santuy yang di Unpad itu ya. Kalau mau tahu videonya ya kan. Ya guys, jadi lo bisa lihat kesantuyan Unpad itu dari Ah. cerita mahasiswa itu sendiri. Kalau Betul. kita kan udah nggak jadi mahasiswa lah. Nggak jadi gitu. mahasiswa. Jadi gue masih mahasiswa. Oh ya, lu masih jadi mahasiswa ya di kampus sebelah. Kampus tetangga. Iya. Kampus tetangga. Coba biar bisa nongkrong di kampus tetangga juga. Kalau kan sambil ngeteh nih. Iya teh, sih, teh Kak. dari ini apa namanya? Desa Sayang ya. Desa saya. Iya. Jadi selain itu lah gitu, gue sebelumnya udah sempat follow-followan sama Om John ini gitu. Gue merasa terharu guys, merasa bangga gitu sama legend. Apaan? Enggak. Bukan Wah, legend kenapa? karena memang saya kebetulan akamsi anak kampung sini. tapi Jatinangor. nggak bisa dipungkiri Om, teman-teman saya yang bermusik rata-rata pasti
ada cerita Ada tentang sentilan nama Om John John Castella. gitu. Waduh. Kayak siapa sih? Ali Zaki ya? Ali Zaki. gitu. Kalau gue dulu tahu pertama dari Edwin Ricky Simanjuntak. Oh kalau Edwin. nonton, nah, jangan lupa ya nonton sampai habis. Ya nama lu disebut deh. Jarang nama orang sebut dulu. Ada Edwin. satu lagi yang kenalin Johnson Siagian. Johnson. Dulu mereka kan dulu mereka suka nongkrong di ada nama kafe di Jatinangor namanya Palet. Nah, Gua kadang-kadang mereka kan manggil gua Teh kan. Teh di mana? Di kosan. Sini lah nongkrong gitu. Pernah ketemu Om Jon juga Pernah dulu dulu ya. pernah. belum bisa latihan ngomong Iya. kayak sekarang ya. Karena kan gua nggak bisa main musik. Lo kayaknya aja males main gitar juga Makanya gitu. gua cuma bisa lagu tuh sudah jangan ke Jatinangor gitu. Gitu. Kalau nggak lagu-lagu Panbers lah gua bisa. asik. Tapi Lagu lama. namanya udah melegenda lah Om Jon ini di kalangan Udah. anak-anak mahasiswa ya. Mahasiswa terutama yang suka musik. Suka musik ya. Gitu. Dan sampai hari ini pun adik gue masuk di 4 Ah, dan dia menggilai Om Iya, Jon itu juga gue gitu. heran juga sih Dirjen tuh masih mahasiswa baru Om gitu. Mahasiswa baru ya? Iya gitu, terus tiba-tiba kenapa lu nyanyi lagu siapa sih ya? Karena seperti Saya tanya gitu nah, kan, terus mungkin media sosial ya saat mungkin Mungkin. dia ketemu di Instagram atau itu akhirnya ketemu lah di satu acara di Jatinangor. betul. iya mungkin atau Om Jon sering nge-gigs juga kan di kafe-kafe Iya, atau di mana gitu. benar-benar. Mungkin di situ kali dia ketemunya ya gitu. Karena gue rasa di satu circle itu pasti ada ngebahas nama Om Jon dan dia mungkin cari tahu gitu. Benar, Gitu. benar. Sampai tahu Kang Panji Sakti, dia tahu Kang Panji Sakti tuh gini-gini nih Bang. Iya, gue bilang. Iya, gue Mantap. nggak terlalu ngerti tentang musik ya. Mas. Dia bilang ini tekniknya gini-gini. Aduh, Oh bilang begitu ya? aduh pusing gua. Nah, jadi setelah balik lagi setelah gua tadi follow Instagram Om Jon ini, gua sering lihat Om Jon ini ya instastory-nya atau konten-kontennya di sosial media lah gitu. Terus gua klik juga YouTube-nya kan. Nah, pas di YouTube itu Om, gua lihat ada beberapa video sama gua manggil apa? Bang Is, Kang Is atau Pusakata. Bang Is. Bang Is Pusakata gitu. Itu Pusakata. ada apa tuh? Boleh dibocorin nggak ya? Oh, iya, iya, Ada iya. proyek atau Ada proyek apa, gitu. Iya, itu ceritanya satu malam di Jatinangor lagi tuh saya lagi nongkrong di jam 11 malam kalau nggak salah di daerah Sayang ada salah satu kafe kedai kopi terus udah lama nggak posting feed ceritanya Oke. feed Instagram nih. Oke. Aduh apa ya gitu terus coba bongkar-bongkar Google Drive gitu kan. Oke. Ada kiriman-kiriman kawan di acara-acara sebelumnya gitu. Mereka edit penampilan saya dengan sound dan visual yang Oke. baik gitu. Lalu ditemukanlah, wih, Tamasya Kota boleh nih. Oh iya. Angkat Sama aja. Tamasya Kota salah satu lagu Om Jon juga kan? Sama siapa kota. Terus? Lalu postingnya tapi IGTV jadi. Oke. Setidaknya mah ada postingan deh. Iya. Posting lah malam itu. Nah, nggak disangka responnya atau sambutannya baik gitu, saat itu ya. Dari Bang Is itu ya? Masih dari netizen. Oke. Keesokan harinya tuh banyak yang storyin gitu. Oh. Post gue. Wah asik juga nih, seneng banget gitu lagu ini gak disangka. Berarti keputusan ngeposting ini nih lagu ini nih bener nih. Ditambah saya udah lama nggak posting ceritanya. Oke. Lalu senang tapi dalam beberapa hari ke depan itu saya pikir Instagram error saya pikir. Oh. dikarenakan Notif ngebum gitu ya? Tiba-tiba notif khususnya followers. Followers ya, oke. Sekitar 3 hari berturut-turut barangkali ya itu sekitar mungkin ada 200-an hampir 300-an follower dan itu nggak pernah terjadi saat Oke. itu. Sebelumnya belum pernah terjadi ya? Belum terjadi saat Oke. paling berapa lah saat itu mungkin 2000-an atau masih 1000-an sekian saya Oke. 2000-an barangkali terus jumlah followernya ya terus tiba-tiba kok sampai bisa 3000 gitu 3000-an. Kenapa ya? Ada apa ya? Terus saya cari tahu lah. Oh, dapat ternyata Pusakata repost di feeds-nya. Oke. Tamasya Kota itu Tamasya yang dari Kota. IGTV saya. Oke. Dia nge-repost videonya Om atau mereka Video. cover? Video. Oke. Lagi sama Om Jonnya itu lagi Om nyanyi itu. Enggak, jadi video yang saya posting itu ya. Oh, yang video Om Jon Tamasya Kota posting itu di repost ada di sama IGTV, ada di Pusakata. YouTube juga sekarang. Di YouTube channel YouTube saya juga ada. Nah, Ah. itu Lihat di diangkat lah di apa namanya? feeds-nya Oh, beliau. oke. Nah, tapi saya sudah kenal Is itu dari sebelum saya berinstagram.
Jauh sebelum saya di Instagram. Berarti emang udah kenal lama sama Bang Is ya? Dan follow-followan di Instagramnya. Maka dari itu dia dapat notifikasi itu saat saya posting. Jam 11 malam menurut pengakuan Is. Is cerita lah waktu itu di Jakarta saat rekaman Tamasya Kota. Jadi saya cerita lebih lanjut tentang rekaman kenapa Tamasya Kota direkam ya sama Pusakata. Jadi Is cerita satu malam beliau dengan istrinya Mbak Agnes masak apa gitu jam 11 malam itu karena mungkin lapar tengah malam gitu ya, mie atau apa. Nah buka HP notifikasi itu muncul Tamasya Kota John Castella. Nah, memang follow-followan kan. Terus didengarkan lah berdua. Menurut cerita Is mereka berdua nangis. Dan memang nggak lama ayahanda Mbak Agnes itu tutup usia berpulang. Jadi itu salah satunya di lagu itu kan memang tentang tamasya keluarga ya. Jadi ada ikatan tersendiri. Dan Is suka sekali lagu itu pada akhirnya dan akhirnya kita DM-an gitu kan. Nah Is tawarkan lah di situ satu waktu untuk merekam produksi gitu lah. Dilanjutlah komunikasinya gitu. Udah di WhatsApp lanjut semua terus ya udah sampai pada akhirnya alhamdulillah diproduseri oleh Pusakata. Mantap. Lagu itu sudah direkam, pengarah musiknya juga dan sentuhannya juga sentuhan musik Pusakata. Tapi tetap yang nyanyi saya. Saya main gitar, cuman aransemen, arah musiknya kemana gitu ya. Produksinya itu sama Pusakata. Gitu. Belum rilis berarti nih? Belum rilis, guys. Dan ya bocorannya ya akan rilisnya di album kedua Pusakata. Sudah masukin ke album Pusakata akhirnya. Mantap guys, mantap. Seduh ini, bakalan seduh guys. Jadi ada tujuh musisi ya, ada termasuk band di situ. Termasuk John Castella salah satunya. Jadi kolaborasi bisa dikatakan kolaborasi dengan 7 musisi itu. Yes. Lalu begitu dan menyanyikan lagu-lagu mereka sendiri masing-masing termasuk saya. Nah, tapi insya Allah Is mengizinkan untuk merilis sendiri gitu. Jadi dikala nanti rilis di albumnya, John Castella setelah itu boleh merilis sendiri sebagai single digital. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir, insya Allah bisa juga tentu beli album untuk fisiknya mungkin CD ya, Pusakata. Untuk dengar yang lainnya juga ya, bisa juga nanti juga dengarkan di Spotify. Insya Allah ada. Mudah-mudahan singlenya Om John sendiri. Gitu. Itu sebenarnya Tamasya Kota judulnya. Tamasya Kota guys. Sudah rampung sejauh ini ya masih mungkin mixing mastering ya barangkali. Kira-kira mastering itu udah berapa persen tuh? 70? Untuk rekamannya kayaknya sudah hampir 100%. Saya nggak tahu perkembangan terakhir ya. Maksudnya apakah ada tambahan instrumen atau tidak gitu. Itu apalagi sekarang memang lagi di masa PSBB ini kita sulit ya. Is juga kan di Makassar gitu ya. Sedangkan rekaman waktu itu di Jakarta. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang pasti dalam tahun ini, entah di bulan apa, nanti tinggal tunggu kabar. Oke, selain itu beberapa juga soalnya di bio Instagram Om itu kan ada kayak apa namanya, ada yang di tag itu Sir, Komuji, Bang Istadi, jadi banyak yang perlu yang mau buat aja sebenarnya banyak gitu. Banyak yang bisa dikoreksi gitu. Itu sebelum kita ngebedah lagu kan sebenarnya itu kan bisa berepisode banyak. Memang benar-benar banyak banget guys gitu. Ada 3 yang saya tag berarti ya. Tag atau mention berarti. Ya mention di bio Instagram ada ya. Ada 3 sejauh ini ya, Syarikat Idola Remaja, Komuji atau Komunitas Musisi Mengaji, dan Doli Harahap. Doli Harahap itu manajer. Doli Harahap manajer John Castella. Serikat Idola Remaja itu band saya kawan-kawan. Band. Jadi seiring berjalannya karir sebagai solois di tengah jalan itu saya kecemplung, bisa dikatakan tanpa sengaja dan disengaja tanpa sengaja begitu. Memang kan proyekan sebenarnya sih itu, proyekan untuk membuka konser efek rumah kaca sebenarnya. Tahun 2017, September tahun 2017 di Dagoti House kami
kami khusus September 2017. kami buka opening khusus Efek Rumah Kaca. Setelah itu kami waktu itu masih berdelapan, bahkan Doli Harahap juga sudah bahwa saat itu masih main. Oke. Belum jadi manajer Sir ya. Oh, Dan manajer dulu main di dulu dalam sempat Sir? sempat main ya, main gitar. Tapi setelah itu apa namanya? Responnya baik, sambutannya baik dan ada panggung setelah itu. Ya lama kelamaan akhirnya serius dan jadi profesional sekarang. Akhirnya Dari John yang- Castella solo karir dan ngeband. Oke. Dari yang nggak sengaja jadi proyekan beneran. Seruan sebenarnya, kita memang asik. Tapi itu teman-teman sendiri Personil Sir sendiri semuanya punya punya latar belakang solois atau punya pekerjaan lain selain di Sir? pekerjaan juga, dan mereka punya band masing-masing. Oh. Dan sudah bareng aja nih ya. Iya, project bareng. Ada yang dari Parehiena, ada yang dari Mr. Songgaya, teman sebangku, teman sebangku itu Doli, maaf, tetangga Pagesang, ada Fiksi itu Yuda, ada yang dari orkes Keroncong Medaledami gitu, macam-macam. Dan berkumpul karena memang teman nongkrong di Bandung, begitu. Oh ya, dan ngomongin mention tadi ya, Iya. ada berapa? Tiga. Ada tiga. Harusnya sih 4. Satu lagi siapa? Satu lagi harusnya calon istri ya. Wah, iya. Itu sebenarnya nanti mau kita tanyain ya. Udah Om Jun dulu nih mau ditanyain. Jadi kawan-kawan yang mau saya mention di bio, kawan-kawan yang perempuan tadi ya, boleh 4 guys. DM aja deh nanti. 4 guys harusnya. Amin. Satu Berarti waktu tadi nanti. selain solo karir ada band namanya Syarikat Idola Remaja. Idola Remaja itu sih tadi. Sir. Terus ada komunitas Komunitas musisi mengaji itu memang komunitas saya. Ya. Saya Saya sempat anggota. tahu lah itu komunitas itu. Itu ya. Saya sempat ada yang kenal juga sebenarnya di situ. Siapa? Boleh sih Kang Beki. Kang Beki, Ya, Kang tentu Beki, Ustadz gitu. Beki. Ustadz Beki gitu kan. Itu guru kami. Sempat jadi Siapa dulu lah? Ya. Mana tahu nonton. Assalamualaikum Kang Beki. Dulu Kang Beki jadi kurator saya elonya Kang Beki dulu. Oh. Gitu. Jadi makanya saya tahu kemarin pas kenal sama Om Jun juga sempat nanya Ngobrol tentang Komuji. Gitu. Hmm. Berarti yang Itu perlu dia. di-mention satu lagi calon istri ya, Om? Iya. Tadi kan 3, satu lagi siapa? Doli Harahap dari Doli manajer. Oh, manajer. Oh iya, Manajer. manajer. Yang kedua Band. Sir itu Syarikat Idola Remaja Band. Oke, Komuji itu komunitasnya. Komuji adalah komunitas Komunitas musik mengaji. mengaji. Musisi mengaji. Ada satu lagi yang perlu di-mention. Satu lagi yang belum Apa ya? di-mention. Siapa ya? Siapa di antara kalian yang belum di-mention? Aduh, akun IG-nya namanya apa ya? Gak apa-apa kan? Single and ready to mingle, jadi Iya, nggak nggak apa-apa, nggak masalah. Sebenarnya harusnya itu pertanyaan di akhir-akhir ya, masalah-masalah kayak gitu. Kamu udah jualan sendiri gitu kan? Udah nggak tahan nih. Aduh, jualan ya? Anda merasa ingin menjualan juga? Iya, gue juga. Oh iya, Karena gua single juga nih. belum, gitu kan. Jadi omnya udah duluan gitu. Ya udah gue juga. Tuh. Siapa yang mau di-mention? Harga nggak tinggi lah ya. Nggak tinggi loh. Harga tawar aman. Harga tawar aman lah. Gitu. Nah, cerita fans lah gitu kan. Misalnya kayak seniman penyanyi itu ada fans ya kan. Ada Iya. cerita unik nggak dari fans itu? Khususnya cewek lah gitu. Ada nggak? Ada. Cerita lucu Yang lah, yang cerita yang lucu. jadi dekat juga ada sebenarnya. Dekat itu dalam artian dekat. Iya, dekat. Ya bisa sempat berhubungan juga ada. Tapi memang mungkin jangan salah paham, bukan berarti memanfaatkan. Oke. Tapi memang dia namanya juga manusia punya perasaan ya. Iya. Jadi dikala Iya. memang komunikasi, walaupun memang awalnya dari fans, Benar. tapi komunikasi dan intens ya akhirnya ada relationship gitu. Oke. Menarik. Dan pastinya tidak semua, tapi ada pernah Jadi terjadi. pernah terjadi ya cerita-cerita Iya, dari betul. situ ya fans-fans. Menjadi juga. dekat gitu kan, Oke. saling berbagi gitu. Begitu. Musisi gitu ya? Enggak juga sih, enggak juga lah. Enggak juga. Instagram kan apa personal ya, jadi maksudnya masing-masing pun bisa ketemu siapapun, kita nggak pernah tahu dirinya apa ya. Betul. Oh iya, sedikit ini tadi ya soal Jatinangor ya. Saya pikir sebenarnya banyak sekali nama yang bisa disebutin ya. Oke. Alvin Baskoro Alvin juga Baskoro. salah satu. Banyak sekali Alvin and I bandnya. Terus dan kalau kita ngomongin kedai itu, Palets itu sebenarnya termasuk tempat saya berkembang dulu. Sekarang nongkrongnya dulu sering di Palets yang lama ya. Ketemu banyak temen di situ, Pras, Oh, Pras. Kalau saya kenal Pras itu adalah Dede. Dede, betul. Saya teman Prabu dulu, Prabu. Prabu. Dulu satu logistik. Begitu. Logistik. Jadi
saya ketika kan saya ada follow akunnya si Pras juga. Pras, Kenapa iya. Pras ya? Kenal Pras. Gua kenalnya Dede gitu ya. Iya. Lebih keren. Nama Pras. panggungnya ya? Iya, nama panggungnya. Jadi nggak cuma kampus berarti, balik lagi memang tempat nongkrong kedai kopi itu yang saya banyak ketemu kawan-kawan juga memang, karena memang kebanyakan mereka mahasiswa kan. Iya, gue kan Dan masih memang walaupun ada di kampus lain juga di Kopin misal gitu, tapi memang kebanyakan kayaknya Unpad ya. Lebih banyak Unpad kawan-kawan itu. Lalu artinya saya kenal secara pribadi. Jadi kenapa tadi kalian menyebutkan pada kenal John Castella misal, karena mungkin karena kenal secara personal. Nah, saya memang tinggal di Jatinangor, nongkrong bareng gitu sih. Jadi bukan legenda, karena kenal. Bukan konspirasi guys. juga yang orangnya nggak akan bilang dia legenda sendiri, kan yang bilang legenda itu orang lain. Betul. Tapi memang anak-anak bilang legend Jatinangor. Buktinya mahasiswa baru nggak kenal. Belum. Dirza mahasiswa baru. Itu memang kebetulan ketemu di satu acara. Ya udah, berarti ada. Atau di Instagram. Dan sebelum ketemu di satu acara itu juga ternyata udah tahu sama John Castella. Instagram nggak tahu, mungkin dari seniornya kali. Iya, bisa jadi karena anak-anak kan di sini kan waktu itu ada benar Johnson gitu kan. Ya sama ngomongin pasti. Iya. Kalau mau ini belajar bermusik tuh sama Om John gitu. Tapi saya tipe yang maksudnya ingin sekali berjumpa gitu dengan ya bilanglah fans atau apapun yang memang mengapresiasi kita. Itu kalau bisa memang kenal secara personal gitu. Jadi kalau kawan-kawan ingin jumpa ya datang aja ke Jatinangor, atau kita bisa jadian di Bandung. Atau bisa follow nanti Instagramnya Om John Castella. Boleh John Castella. Ada di deskripsi. Ada di deskripsi. Nanti kita cantumin ya. Kalau nggak salah tuh di feed Om John ada gambar Ananda Badudu. Ada nggak sih? Di feeds atau di mungkin di highlight ya? Bukan di highlight. Story. Saya pernah lihat. Saya pernah lihat. Dulu kan Ananda Badudu tuh gue tahu waktu masuk detik.com waktu itu. Detik.com waktu itu ditangkap gara-gara. Oh iya, itu bukan feed story waktu itu. Story ya. Cuman Pak waktu ada kabar bahwa dia sudah dibebaskan, langsung saya take down story-nya. Yang naikkan ke feeds itu kalau nggak salah Sir, kayaknya masih ada sampai sekarang. Berarti proyek berarti kamu kenal juga berarti sama Nanda kenal. Yang menarik tuh Nanda sebenarnya jumpa Nanda itu dua hari berturut-turut di satu acara di Bandung gitu di Gigs di satu acara bareng-bareng. Dia juga tampil di acara kedua, dia tampil di acara pertama dia cuma datang, hanya saja dia ditodong saat itu. Banda Nera saat itu terkenal dan acara beres semuanya udah tampil termasuk saya, dia diminta tampil. Situ sih awal kenal Nanda, ngobrol-ngobrol sebentar, terus besoknya juga, tapi memang belum sempat ketemu lagi sebenarnya sama Nanda. Terus ya jumpanya di media sosial. Follow-followan akhirnya terus kita ya. Banda Nera tuh dulu bangun divisi sering waktu itu. Kalau saya termasuk ya fans Banda Nera, saya berjalan tentulah jauh. Satu lagi musikalisasi puisi dari siapa itu? Subagyus Sastrowardoyo. Kayaknya Subagyus Sastrowardoyo mungkin. Ya. Kalau kamu sebutin puisinya mungkin saya tahu saya dulu. Rumah kosong yang ada gitu. Saya dengar lagu Banda Nera sih, cuma begitu saya ngefans bubar. Jadi udah bubar. Bubar itu. Sekali-sekalinya gue ngefans apa namanya band indie yang bener-bener gue dengerin itu album Banda Nera itu gue dengerin banget lah gitu. Gue seneng bandnya bubar. Tapi nggak usah khawatir, masing-masing Ananda Badudu dan Rara Sekar masih berkarir kok. Oh iya, Rara Sekar masih berkarir, Ananda Badudu juga ya? Betul. Itu aman. Baru rilis bahkan Ananda Badudu kalau. Iya. Jadi gitu guys, Om John tuh ya selain kalau musisi mungkin udah hatam lah, maksud gua secara musisi Om John tuh ya udah musisi gitu. Tapi ada sisi lain di selain musisi guys ternyata gitu. Jika kalian suka dengan video kita, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, Like dan komen. Thank you.